Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sofan Polling. Good morning, everybody. How are you today? I hope that you are very fine. This learning material is only for students, especially for 10th grade students. So, for you, for 10th grade student, you must pay attention and follow this video step by step, and of course enjoy this video. For students who like this video, please click subscribe, like, comment, and share to your friend. Okay class, today we will learn about pronoun. There are 4 parts of pronoun, namely subjective, objective, possessive, reflexive pronoun. Okay class, before we study, let's pray together. For Muslim, just follow me. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Objective learning. After following this learning process, the student will be able to identify, difference, classify, and analyze language feature of introduction self. Next, assessment. For assessment, there are 3 parts, 3 aspects, namely attitude, knowledge, and skill. For attitude, there are 2 criteria, critic and polite. For knowledge is worksheet. For skill, of course, performance. Next, so what do you think of this table? Pay attention of this table. Nah, di sini ada pronoun ya. Nah, look at personal, subject, object, possessive, adjective. Nah, here the example. Possessive pronoun, here the example. Reflexive pronoun, and here this example. Next. Sebenarnya apa sih pronoun itu? Pronoun itu adalah sebuah kata atau frase yang digunakan untuk mengganti sebuah kata benda atau frase kata benda, di mana sudah disebutkan sebelumnya sebagai kata ganti. Intinya adalah pronoun itu kata ganti dari kata benda sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Lihat, pronoun and example. Di sini pronounnya terbagi menjadi 5 tadi, yaitu sebagai subject pronoun. Yang kedua, object pronoun. Yang ketiga, possessive adjective. Yang keempat, possessive pronoun. Yang kelima, reflexive pronoun. Baik, untuk subject pronoun artinya adalah berada di subjek. Subjek ya, seperti kita ketahui bahwa di dalam kalimat, di dalam penyusunan kalimat terdiri dari subjek, predikat atau objek. Subjek plus verb kata kerja atau di dalam bahasa Indonesia predikat baru diganti, baru selanjutnya adalah objek. Contohnya, I have a cat. She eats soto. Nah, di sini kata yang digarisbawahi posisinya sebagai subjek. Ya, I, she, they itu subjek. I merupakan kata ganti dari si pembicara. Misalkan pembicaranya saya, Muhammad Sofan. Berarti I di sini adalah Muhammad Sofan.
She eats soto. Misal, she itu biar contohnya namanya misalkan Sinta. Nah, Sinta bisa diganti dengan she. They, misalkan Sinta dan Santi. Mereka ya, bisa diganti dengan mereka. Posisinya subject pronoun. Next, bagaimana dengan object pronoun? Object pronoun itu posisinya berada di objek. Di dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Tetapi di dalam bahasa Inggris, subjek, verb, objek. Subjeknya she likes me. Nah, subjeknya I love you. He like us. Nah, kata-kata yang saya garis bawahi ini bisa dilihat di tabel tadi. Kata-kata yang saya garis bawahi di sini bisa dilihat di tabel tadi berdasarkan posisi objeknya. Selanjutnya, possessive adjective artinya adalah kepemilikan. Untuk posisi adjektif ini adalah pronounnya harus diikuti dengan kata benda. Kata benda ya. Misalkan di sini kata bendanya book, my book, bukuku atau buku saya, artinya kepemilikan. Tetapi di dalam penyusunan kalimat harus diikuti dengan kata benda. My book, our class. Nah, kelas kami, her bag, tas dia atau tasnya. Next, how about the possessive pronoun? Untuk possessive pronoun untuk kepemilikan tidak perlu diikuti dengan kata benda. Contohnya, this pen is mine. Nah, pulpen ini milikku. I am yours. Saya adalah milikmu. Milikku, milikmu. Di sini tidak disebutkan lagi kata bendanya di belakangnya. Tetapi cukup mine, milikku, milikmu, milik kita, ours. 3 mangoes are ours. Ketiga mangga itu adalah milik kita. Jadi tidak perlu disebutkan atau diikuti dengan kata bendanya. How about the reflexive pronoun? Reflexive pronoun itu adalah kata ganti yang mengacu kepada pelakunya. Contohnya ya, I cut my hair by myself. Saya memotong rambut saya by myself maksudnya dipotong sendiri. Saya memotong rambutku oleh diriku sendiri. Di sini diriku sendiri. They pay for themselves. Mereka membayar oleh mereka sendiri. Mereka sendiri. Artinya adalah di dalam kalimat tersebut pelakunya itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Semua kata-kata yang digarisbawahi di sini bisa dilihat di tabel yang sudah disebutkan. Next, exercise. Ya, kita latihan ya. Nah, for example, this is house. Kita lihat pilihannya ada my, ada I, ada yours, ada you, ada they. Nah, baik. Untuk this is house, ini harus dipahami betul-betul artinya ya. This, ini, rumah. Nah, kita perlu identifikasi kata bendanya. Kata bendanya mana? Ini, house. Nah, house tadi sebelum kata benda berarti diikuti dengan kata ganti milik. Kata ganti milik yang cocok di sini adalah my house. Ini adalah rumahku.
Selanjutnya, this house is. Nah, di sini tidak ada kata benda lagi. Kira-kira apakah jawabannya? Kalau tidak diikuti dengan kata benda, kira-kira apa jawabannya? Di sini ada pilihan her, mine, they, your, me. Ya, karena tidak ada kata benda di samping sini, maka jawabannya adalah mine. This house is mine. Ya, rumah ini adalah milikku. Rumah ini adalah milikku. Selanjutnya, I meet bla 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 at canteen. Saya bertemu titik-titik di kantin. Nah, selanjutnya pilihannya apa saja? Ada your, ada you, ada yours, ada my, ada ours. Lihat, di sini posisinya sebagai ada subjek, ada predikat, ada objek. Objek di sini adalah you. Jadi jawabannya adalah you. Saya bertemu kamu di kantin. Oke, kelas. Hari ini kita telah belajar tentang pronoun. Jadi, apa yang telah kamu pelajari tentang pronoun? Apa itu pronoun? Di dalam video ini terdapat beberapa pronoun. Coba sebutkan. Masih ingat nggak? Oke. Setelah Anda paham dan masih ingat, kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik worksheet. Di sini ada 5 soal, nanti ada beberapa pilihan di dalam kurung. Anda diminta untuk memilih mana yang benar, mana yang cocok berdasarkan kalimat tersebut. Okay, I will give time 45 minutes to do the worksheet. Then, finally, this is the end of our lesson today. Okay, class, let's pray together. As usual, for Muslim, just follow me. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Okay, class, thank you for your attention and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.